parents meeting ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam kuasa tangan-Mu saja. Berkati untuk mama papa yang belum bisa bergabung, biarlah Engkau akan menyertai dimanapun mereka berada, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami ingin menyerahkan acara kami ke dalam kuasa tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mama dan Papa, pada pagi hari ini kita bersyukur karena kita boleh kembali bertemu setelah sekian lama tidak bertemu ya, walaupun melalui virtual seperti ini, tapi sungguh bersyukur karena bisa menyapa Bapak Ibu, bisa melihat Bapak Ibu saat ini dengan keadaan sehat. Puji Tuhan. Sebelum kita memulai acara, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, ada pembukaan. Tadi kita sudah buka dengan doa. Kemudian yang kedua ada sambutan dan perkenalan dari Ibu Kepala Sekolah kita, Miss Tere. Kemudian yang ketiga ada penyampaian ground rules, nanti yang akan disampaikan oleh Mr. Joko. Kemudian yang keempat ada penyampaian kurikulum yang akan disampaikan oleh Miss Yeyen. Kemudian yang kelima ada penyampaian tentang English class yang akan disampaikan oleh Miss Mani. Kemudian yang keenam ada penyampaian KA21 yang akan disampaikan oleh Mr. Yudi. Kemudian yang ketujuh ada info biaya, kali ini yang akan disampaikan oleh Miss Diah. Kemudian yang kedelapan nanti kita ada sesi tanya jawab. Yang kesembilan penutup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk sesi tanya jawab kali ini saya menghimbau untuk Bapak Ibu sekalian untuk menulis pertanyaan di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Jadi saat nanti sesi berlangsung, jika ada pertanyaan langsung saja ngechat. Nanti saat tiba waktunya sesi tanya jawab, kita akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Ibu. Begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan memulai acara kita yang pertama, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita dan akan dilanjutkan oleh perkenalan. Silahkan, waktu dan tempat saya serahkan kepada Miss Tere. Ya, terima kasih banyak kepada Miss Okta yang telah memberikan waktu dan juga ruangnya pada saya. Dan shalom Bapak Ibu yang terkasih. Puji syukur kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan yang sehat. Itu semua karena berkat Tuhan yang sungguh sangat luar biasa. Dan perkenalkan, saya adalah Miss Tere. Saya selaku koordinator di KB dan TK Masai Temanggung. Dan pagi hari ini saya sangat mengapresiasi kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya, yang telah menyempatkan untuk join bersama kami dalam acara Parents Meeting KB dan TK Masai Temanggung. Ini adalah bukti bahwa Bapak Ibu sekalian adalah orang tua yang hebat dan juga guru yang luar biasa, di mana selama 1 jam, kurang lebih 1 jam ke depan kita akan membahas tentang berbagai macam materi yang ada di dalam pembelajaran TK Masai Temanggung dan juga metode-metode apa yang akan kita berikan kepada anak-anak, dan harapannya pihak sekolah maupun pihak keluarga bisa berkolaborasi dengan baik sehingga kita bisa mengoptimalkan tubuh kembang anak dan juga menggali lebih lagi talenta-talenta yang telah Tuhan berikan kepada anak-anak kita. Nah, sebelum kita lanjut kepada acara kita, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan tim kami, tim dari KB dan TK Masai Temanggung yang sungguh sangat luar biasa telah kita berusaha memberikan yang terbaik buat anak-anak didik kita, walaupun dalam keadaan yang masih kurang bersahabat, kita harus belajar secara daring, tapi puji Tuhan berkat teman-teman yang luar biasa, kita bisa berusaha selalu memberikan yang terbaik dan juga terbaik buat anak-anak kami. Dan mari kita akan lanjut ke sesi perkenalan. Kami adalah tim dan rekan guru dan karyawan dari Playgroup dan TK Masai Temanggung. Yang pertama adalah saya sendiri, masih delay. Yeah, the team of Playgroup and Masai Kindergarten. We are proud to be the team of Masai dan Playgroup.
Nah, ini adalah saya. Saya adalah Teresia Dwi Astuti. Saya selaku koordinator atau diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah di Kabidan Tikamasai Temanggung. Dan saya di sini dibantu oleh teman-teman saya yang luar biasa, yang sangat support. Ada Mr. Joko. Mr. Joko di sini adalah nama lengkapnya adalah Bapak Petrus Jaka Sulistiana SPD. Beliau mengampu di Bird Class. Selain itu, beliau juga diberikan tugas tambahan sebagai Waka TK dan keahliannya dalam Sarpras. Gitu. Dan next, selanjutnya rekan kami ada Miss Dia Anggraini SPD. Beliau sebagai wali kelas dari Rapid Class dan juga diberi tugas tambahan sebagai wakil kurikulum dan Waka KB. Dan selanjutnya ada juga rekan kami. Ini adalah rekan saya yang sangat luar biasa yang selalu membantu saya dalam kegiatan pengadministrasian. Ada Miss Okta Setiawanti SPD. Beliau adalah sebagai staf tata usaha. Dan selanjutnya ada Miss Sudi Astuti. Ya, Miss Tuti mengampu sebagai pendamping dari Bird Class dan beliau juga ada tugas tambahan sebagai bendahara sekolah gitu. Dan lanjut lagi ada Miss Priscilla Yulianti SPD atau biasa dipanggil dengan Miss Yeyen. Miss Yeyen adalah wali kelas dari Butterfly Class dan juga beliau diberi tugas tambahan sebagai pengembang dari kurikulum Kabidan Tikamasai. Dan selanjutnya ada Miss Ever Yusriana SPD. Beliau adalah pendamping dari Butterfly Class yang berkolaborasi dengan Miss Yeyen di kelas kupu-kupu. Gitu. Lanjut ada Miss Kesia Pitauliana Pasaribu AMD. Miss Kesia adalah wali kelas dari Fish Class. Ya, dan selanjutnya ada siapa lagi rekan kita? Ada Miss Manik Insaniarti Maduna Prima SS. Beliau adalah guru bahasa Inggris untuk kelas kelompok A dan juga kelompok B, dan beliau juga mendampingi dalam Fish Class gitu. Dan lanjut lagi ke perkenalan selanjutnya ada Mr. Yudi Wahyu Christian SE. Mungkin Bapak Ibu yang siapa sih ini? Ini adalah guru baru dari asalnya dari Salatiga. Mr. Yudi adalah pendamping dari Rapid Class dan beliau juga mengampu sebagai guru KA21 untuk kelompok B. Ini adalah Mr. baru kita, Mr. Yudi. Lanjut lagi, ada Miss Joanna Liani Artasusila SIKOM. Miss Jo adalah wali kelas dari Dino Class atau playgroup, dan Miss Jo juga mengampu sebagai guru KA21 untuk kelompok. Nah, lanjut lagi ada rekan kita. Ini adalah Mr. Andi Sufirman. Ya, beliau adalah pendamping dari Dino Class dan juga TIK. Nanti misalkan Tuhan izinkan untuk kita tatap muka, teman-teman juga akan diberikan ekskul dalam komputer. Dan semua video yang Bapak Ibu bisa lihat itu adalah dia, orang yang berada di balik layar adalah Mr. Andi. Dia ahli dalam pereditan dan juga itu TIK. Dan bersyukur Mr. Andi bisa bergabung dengan kita. Lanjut lagi, ada rekan kita lagi, ada Miss Santi. Mana ya Miss Santi ya? Ya, ini adalah Miss Tri Susanti. Beliau adalah ahli dalam dan juga bertanggung jawab dalam memelihara lingkungan dan juga kebersihan di Kabidan Tikamasai. Nah, sekian perkenalan dari kami. Mungkin Bapak Ibu yang akan kenal lebih dekat lagi, nomor WA kami, nomor telepon kami sudah tercantum dalam annual book yang nantinya akan Bapak Ibu terima bersamaan dengan materi pembelajaran pada besok Kamis. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan waktu dan tempat saya kembalikan kepada Miss Okta. Mari Miss Okta.
Baik, terima kasih Miss Tere atas perkenalan yang luar biasa. Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian, Mama dan Papa, perkenalan dari Miss Tere. Kami semua di sini adalah guru KBTK Masih yang siap melayani Anda semuanya. Kemudian selanjutnya kita akan memasuki di sesi ground rules yang akan disampaikan oleh Mr. Joko. Waktu dan tempat langsung saja saya persilahkan kepada Mr. Joko. Mohon maaf, mic-nya Mr. Joko. Selamat pagi, salam semuanya Bapak Ibu. Baik, kami akan sampaikan untuk ground rule atau tata tertib untuk siswa kita yang berada di sekolah Masehi. Melalui screen, silakan untuk Mr. Andi bisa share screen-nya. Oke. Ibu yang kami hormati, selama ini kita masih belajar online. Ada beberapa aturan yang nantinya akan disampaikan melalui screen. Berikut kami sampaikan untuk school rules-nya. Yang pertama, waktu pembelajaran. Selama ini masih daring ataupun online. Next, untuk gambar-gambarnya. Selama pandemi corona, anak belajar dari rumah dan berkoordinasi dengan wali kelas. Kemudian anak wajib mengikuti pembelajaran saat pertemuan secara daring, baik itu Zoom maupun Google Meet atau pertemuan yang lain. Kemudian pada saat mengikuti Zoom, diharapkan anak memakai seragam bagi yang sudah punya ataupun sudah jadi. Bagi yang belum, bisa memakai baju yang sopan yang ada di rumah. Kemudian anak wajib mengirimkan tugas sesuai materi, yang nantinya materi akan diambil oleh orang tua dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian apabila sudah ada izin untuk tatap muka, maka yang pertama share adalah pintu masuknya melalui pintu utama atau lewat gerbang depan yang nantinya akan dicek suhu dulu. Jadi mohon maaf untuk yang lewat pintu samping kami tidak menerima, harus kembali ke depan untuk cek suhu. Kemudian diharapkan pula untuk anak-anak sebelum berangkat membersihkan dulu dengan mencuci tangan, kemudian memakai masker, membawa tisu, sapu tangan, kemudian hand sanitizer bila diperlukan. Dan sebelum masuk lingkungan sekolah dan ruang kelas, anak wajib cuci tangan. Orang tua diimbau untuk hanya mengantar saja, tidak perlu memarkir kendaraan di lingkungan sekolah. Sedangkan waktu pembelajaran selama PPKM, untuk sementara waktu, playgroup ini Senin sampai Kamis, jam 8:30 sampai jam 10, kemudian TKA jam 9 sampai 10.15, dan TKB jam 9 sampai jam 11. Ini sementara waktu, hari Jumat tidak ada pembelajaran. Kemudian apabila sudah diizinkan nanti, jadwal resminya adalah sebagai berikut. Untuk playgroup dari Senin sampai Jumat, playgroup-nya dari jam 7:30 sampai jam 10, kemudian hari Jumatnya 7:30 sampai 9:30. Kemudian TKA 7:30 sampai 10:30 untuk Senin Kamis, dan Jumatnya 7:30 juga 10:30. Untuk TKB 7:30 sampai jam 11 untuk Senin Kamis, dan Jumatnya 7:30 sampai jam 10. Kemudian mohon untuk anak didik diantar dan dijemput melalui pintu gerbang utama. Bila menjemputnya terlambat, harap memberitahukan kepada wali kelas masing-masing. Dan apabila peserta didik datang ke sekolah, diharapkan dengan tertib pula apabila terlambat, untuk sekali lagi memberikan kabar. Terus usahakan untuk 5 menit sebelum pembelajaran dimulai sudah berada di lingkungan sekolah. Next. Kemudian seragam kita adalah Senin Kamis, Senin Selasa, Senin Selasa anak-anak memakai batik ungu,
Kemudian Rabu, Kamis anak-anak memakai seragam hijau, kaos. Kemudian hari Jumat anak-anak memakai kaos putih ungu. Dan untuk hari Kamis minggu pertama, anak diperkenankan untuk memakai baju bebas. Kemudian selama pembelajaran ada pemilihan khusus memberikan senyum, salam, dan sapa untuk sementara. Salam kita masih memakai salam namaste. Kemudian dimulai dengan doa sebelum dan sudah kegiatan. Kemudian juga mengangkat tangan sebelum memberikan pertanyaan atau menjawab dengan menggunakan level voice. Yang pertama, no voice atau tidak bersuara bila mendengar penjelasan guru. Dan kita gunakan soft voice atau suara pelan bila dalam kerja kelompok atau doa secara pribadi. Kemudian kita menggunakan normal voice apabila kita ngobrol sama teman atau sedang mengajukan pertanyaan. Dan juga kita gunakan loud voice atau suara keras bila memimpin pujian ataupun memimpin doa bersama. Next. Biasakan untuk anak bisa berjalan di dalam kelas, jadi tidak berlari dalam lingkungan sekolah untuk menjaga keselamatan anak-anak kita juga. Jadi diusahakan untuk bisa berjalan di lingkungan sekolah. Terus biasakan juga untuk anak di sekolah Masehi setelah makan kita membersihkan tempat bekal nasinya, dan pada saat makan tasnya digantung di belakang kursi. Kemudian anak-anak tidak diperkenankan, next, tidak diperkenankan membawa uang untuk jajan. Karena kita pada hari harusnya akan ada hari untuk menabung. Next, yaitu hari Senin dan Rabu. Kemudian, next, setiap hari Selasa dan Kamis, peserta didik membawa bekal nasi dan sayur. Setiap hari Jumat, peserta didik makan bersama yang sudah disediakan dari sekolah. Dan setiap hari Jumat pula, peserta didik ada kegiatan jalan-jalan yang dilanjutkan dengan ibadah. Untuk itu, akan peserta didik membawa uang persembahan. Kemudian tentang kebersihan, anak-anak wajib menjaga kebersihan diri dan lingkungan, dimulai dari rambut, kuku, kemudian, nah di sini ada beberapa gambar, ya kan Bapak Ibu sudah tahu sendiri bagaimana layaknya untuk anak-anak kita, mana yang pas untuk anak-anak sekolah model potongan rambutnya. Jelas yang digambar untuk anak laki-laki itu tidak layak untuk anak-anak sekolah, ya, seperti itu. Kemudian juga next, menjaga kebersihan lingkungan yang ada di sekolah dengan membuang sampah pada tempatnya atau menyimpan sampah pada tempatnya, yang organik di tempat sampah warna hijau dan non organik di tempat sampah warna kuning. Kemudian juga karena di sekolah ada banyak tanaman, misalkan untuk bisa menjaga dan merawat tanaman yang ada. Next, secara umum anak didik wajib untuk hormat, patuh, dan sopan kepada kepala sekolah, guru, dan juga karyawan. Kemudian juga hormat menghormati sesama teman, saling menyayangi di antara teman yang ada di sekolah melalui perkataan dan perbuatan. Pada saat jam pembelajaran tidak diperkenankan untuk meninggalkan area sekolah kecuali ada izin. Lalu next, berkaitan dengan keterlibatan orang tua ataupun wali murid, kita diwajibkan untuk mendatangi pertemuan seperti pengambilan raport, ya, parents meeting pada pengambilan raport akhir semester 1 ataupun pembagian raport untuk kenaikan kelas semester 2, ataupun parents meeting seperti saat ini meskipun melalui virtual. Kemudian tujuan diadakannya acara ini adalah agar tercapai kesatuan visi dan langkah sehingga orang tua dan juga anak kita mendapat manfaat yang sebesarnya. Di kami nanti barangkali ada pertanyaan bisa chat lewat kolom chatnya. Terima kasih. Shalom.
Terima kasih Mr. Joko untuk pemaparannya tentang ground rules kali ini. Saya ingatkan kembali, Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai ground rules, boleh langsung chat aja, nanti akan kami jawab saat sesi tanya jawab. Kemudian untuk selanjutnya langsung saja kita akan memasuki sesi penyampaian kurikulum. Penyampaian kurikulum kali ini akan disampaikan oleh Miss Yeyen. Waktu dan tempat saya persilakan, Miss Yeyen. Terima kasih kepada Miss Okta yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Puji syukur kita ada kesempatan kali. Nah, di sini saya ingin menyampaikan tentang kurikulum, di mana kurikulum itu merupakan nafas dari sebuah lembaga pendidikan. Kurikulum memuat tentang seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan, di mana dalam kurikulum ini nanti akan diatur tujuannya, yaitu kompetensi, output dari lembaga kita. Output dari TK Masehi itu mau dibentuk seperti apa. Kemudian di situ juga mengatur isi dan bahan adalah materi-materi yang akan diberikan ketika anak-anak bersekolah di TK Masehi. Kemudian termasuk mengatur tentang caranya, prosesnya, metode yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Juga pengaturan dalam hal penilaian yang akan diberikan kepada anak. Nah, tentunya kurikulum yang ada saat ini bukan hanya sekedar kita dari TK Masehi membuat kurikulum tersebut, tetapi kita sudah menyesuaikan dengan kurikulum yang dikeluarkan oleh Puskuri dengan landasan-landasannya yang ada, seperti Bapak Ibu bisa lihat di share screen yang telah dibagikan. Kurikulum yang ada saat ini di situ juga memuat tentang standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Next, Mr. Andi. Di mana kita punya standar-standar seberapa jauh kemampuan yang harus dicapai anak. Kalau dari Puskuri mengeluarkan standar minimalnya, di TK kita terus mengembangkan agar standar minimal itu bukan hanya sebatas minimalnya yang diperoleh oleh anak-anak, tetapi akan terus meningkat dengan hasil yang lebih maksimal. Harapannya dengan di sekolah di KB atau TK Masehi, anak-anak dapat berkembang dengan baik kognitif, bahasa, sosial, emosional. Saat ini KB dan TK Masehi menggunakan kurikulum 2013 yang telah disesuaikan dengan kondisi yang ada. Tentunya bukan hanya saat ini ketika masa pandemi, tetapi kurikulum tersebut akan terus dapat digunakan bahkan nanti ketika telah ada kesempatan untuk bertatap muka. Saat ini pembelajaran kita menggunakan pembelajaran yang terpadu, yaitu sains, teknologi, engineering, art, maths, atau lebih dikenal dengan STEAM, yang nantinya akan membawa anak pada pengalaman belajar yang berarti, lingkungan belajar yang kolaboratif dengan LOSPAT. Apa itu LOSPAT? Mungkin selama ini Bapak Ibu masih bertanya-tanya mengapa kegiatan anak-anak yang diterima sering memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar. Itulah yang dikatakan LOSPAT. LOSPAT itu adalah benda-benda yang dapat dibawa, dipindahkan, digabungkan, dan dirancang ulang. Jadi, di situ akan memberikan kesempatan anak-anak untuk lebih banyak berkreasi, berinovasi, dan belajar menemukan serta memecahkan masalahnya sendiri. Dan anak-anak akan belajar berpikir secara kreatif. Kemudian struktur kurikulum yang ada di
lembaga kita, yaitu mencakup bidang pengembangan perilaku dan pengembangan kemampuan dasar, di mana hal itu dilaksanakan melalui kegiatan bermain. Sesuai dengan karakter anak usia dini, mereka belajar bermain seraya belajar. Kemudian kegiatan bermain tersebut bertahap, berkesinambungan, dan bersifat pembiasaan. Kurikulum yang kita buat adalah mempunyai suatu tujuan, yaitu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan anak untuk belajar di jenjang yang lebih lanjut. Nah, setelah kita mempelajari tentang arti dari kurikulum, bagian-bagian yang tercakup di dalam kurikulum, sekarang yang menjadi pertanyaannya, mengapa kurikulum itu penting? Mengapa sebuah lembaga pendidikan membutuhkan sebuah kurikulum? Anak usia 6 minggu, ketika dia masih berupa janin, anak itu butuh sekali banyak aliran darah supaya banyak sel yang dapat masuk ke otaknya sehingga anak dapat bertumbuh, otaknya dapat bertumbuh dengan baik. Pada usia ini, otak dan tubuh janin sama besarnya. Kemudian, setelah seorang anak lahir, di sini pentingnya adanya kurikulum. Karena dengan adanya kurikulum, semua akan terarah dengan baik. Setelah anak itu terlahir, dari usia 0 sampai 6 tahun, ternyata otak anak itu berkembang sangat pesat, hingga 95%. Bisa kita bayangkan ketika pendidikan di TK tidak terarah, tidak ada kurikulum, tidak ada perencanaan yang baik, maka apa yang akan terjadi? Maka otak anak tidak akan berkembang dengan baik. Otak anak akan sangat terbatas. Bagian-bagian dari otak itu tidak akan membentuk jaringan-jaringan yang kuat. Nah, pada masa sekarang juga diperlukan kurikulum, karena tantangan masa sekarang di mana kalau dulu anak-anak tidak boleh pegang HP, anak-anak masih kecil belum boleh menggunakan HP. Ternyata justru sekarang anak dipaksa untuk menggunakan HP. Di situ menjadi tantangan kita, beban kita di dunia pendidikan maupun orang tua untuk bisa mengarahkan anak dapat menggunakan HP dengan baik. Kemudian, masa kanak-kanak itu adalah masa yang penting dalam kehidupannya, di mana di situ terbentuklah fondasi kepribadian anak yang akan menentukan pengalaman anak selanjutnya. Pengalaman yang dialami anak usia dini itu akan berpengaruh kuat terhadap kehidupan selanjutnya. Seperti yang kita ketahui, keluarga adalah bagian terbesar dari sebuah pendidikan. 60% pendidikan anak itu didapat dari keluarga, 20% dari sekolah, dan 20%-nya dari lingkungan masyarakat. Maka diperlukan sebuah kerjasama yang baik antara keluarga, sekolah, dan masyarakat agar terbentuklah anak-anak usia dini yang nantinya siap menjadi tonggak bangsa. Nah, karena saat ini pendidikan masih daring, maka kegiatan kita pun butuh sekali dukungan dari orang tua. Di mana nanti ketika anak-anak melaksanakan kegiatannya di rumah, mohon untuk pelaporan kegiatan bisa selalu rutin dilakukan, yaitu dengan foto kegiatan anak yang sudah digabungkan atau di-collage, kemudian juga video agar penilaian guru-guru lebih akurat sesuai dengan kemampuan anak. Next. Pentingnya menjaga hubungan keluarga yang baik dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini. Pentingnya orang tua mengendalikan emosi, mengendalikan lebih mengontrol diri, begitu juga kerjasama dengan anak
agar anak dapat memperoleh pendidikan dengan baik. Perlu kita ingat Bapak Ibu sekalian, it takes a village to raise a child. Perlu orang sekampung untuk mendidik satu anak, tetapi hanya membutuhkan satu orang saja untuk merusak anak sekampung. Itu yang harus selalu kita ingat, dan keluarga yang penuh kasih dan menerima keberadaan anak dengan tulus tanpa membandingkan, tanpa membeda-bedakan anak, itu adalah kunci awal kesuksesannya. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan kurikulum. Harapannya kerjasama kita dapat terjalin dengan baik sehingga putra-putri kita pun dapat memperoleh pendidikan yang maksimal, dan dimanapun mereka mendapat kesempatan belajar, mereka memperoleh kenyamanan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini masih banyak terdapat hal-hal yang kurang atau belum sesuai harapan dan tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Miss Okta. Baik, terima kasih Miss Yeyen untuk pemaparannya tentang kurikulum, luar biasa. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya ingatkan untuk Bapak Ibu, Mama Papa yang ingin bertanya, boleh langsung chat saja. Untuk selanjutnya, kita akan memasuki ke penyampaian English class yang akan disampaikan oleh Miss Mani. Waktu dan tempat langsung saja saya persilakan Miss Mani. Baik, Miss Okta, terima kasih untuk waktunya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang English class yang anak-anak kita akan sudah kita ikuti selama di TKA. Bahasa Inggris merupakan salah satu program unggulan di KPTK Masehi di samping kelas abad 21 atau KA21 yang mungkin kalau dahulu itu baru kita mendapatkannya di jenjang SD atau bahkan mungkin SMP, tetapi kali ini di KPTK Masehi program English Class atau bahasa Inggris sudah bisa diterima oleh putra-putri Bapak Ibu. Mengapa perlu belajar bahasa Inggris? Mungkin di sini di screen Bapak Ibu sudah bisa dibaca. Di situ ada keuntungan belajar bahasa Inggris sejak dini. Yang pertama ada percaya diri, achieve confidence. Jadi anak-anak lebih percaya diri dengan mereka tahu mengenal bahasa Inggris sejak usia dini. Kemudian yang kedua juga mereka akan lebih kreatif, be kreatif. Kemudian juga love reading, mereka akan gemar membaca. Di KPTK Masehi ini ada berbagai macam buku-buku yang tersedia, dan di situ tidak hanya dalam bahasa Indonesia saja, tetapi juga ada yang dalam bahasa Inggris. Jadi putra-putri kita bisa membacanya, bisa lebih gemar membaca, baik itu dalam bahasa Indonesia, begitu juga dalam bahasa Inggris. Keuntungan yang keempat adalah be outgoing atau mudah bersosialisasi. Jadi anak-anak kita juga akan banyak bisa bersosialisasi, banyak teman-teman di luar sana karena sekarang ini banyak kita bisa dari Google ya, kita punya banyak teman, relasi gitu ya. Teman-teman kita juga bukan hanya dari negara kita saja, tetapi juga mungkin teman anak-anak kita juga mungkin ada yang mempunyai teman dari luar. Yang kelima adalah increase parent-child interactions atau meningkatkan interaksi antara orang tua dengan anak. Jadi mungkin anak-anak kita juga bisa berdialog, berbicara, bercakap-cakap dengan orang tua kita, orang tuanya dengan bahasa Inggris. Kemudian mulai tingkat apa bahasa Inggris ini disampaikan, yaitu mulai kemarin, 1 tahun kemarin, putra-putri kita, anak-anak kita sudah
belajar sedikit di jenjang di tingkat TKA, dan nanti kita juga akan belajar juga di TKB. Buku yang digunakan adalah masih sama, yaitu buku Super Savory dari Cambridge. Next. Ya, buku Super Savory Level 1 itu untuk jenjang TKA yang kemarin anak-anak kita sudah punya dan sudah mengerjakan. Terima kasih buat anak-anak dan papa mama yang sudah membimbing putra-putrinya. Kemudian Super Savory Level 2 untuk jenjang TKB yang nanti anak-anak kita akan dapatkan, yaitu untuk Super Savory Workbook ya, untuk aktivitas anak-anak menggambar, mewarnai dan sebagainya. Kemudian apa saja yang dipelajari di buku ini? Masih sama seperti di level 1. Kita akan belajar vocabulary. Kalau mungkin di level 1 itu masih vocabulary hanya 4-5 kata saja sederhana, mungkin ini nanti di jenjang TKB akan ditambah 1 atau 2. Jadi mungkin ada 5 atau 6 kata-kata sederhana. Jadi tidak kata-kata yang rumit. Kemudian juga ada sing a song. Jadi nanti akan ada, tetap ada lagu-lagu dalam bahasa Inggris. Kemudian ada juga story. Di sini picture story. Kalau di situ ada cerita-cerita bergambar yang sederhana yang mungkin anak-anak bisa ikuti. Kemudian di situ di dalam story itu nanti ada values-nya. Jadi nilai-nilai apa yang terkandung di dalam story itu. Kemudian contoh aktivitas atau activity yang akan anak-anak kita dapatkan ya masih sama dengan yang tahun lalu. Di sini ada yang menarik garis, ada yang menggambar, mewarnai, bahkan nanti juga mungkin anak-anak juga diminta untuk membuat video singkat cerita ataupun berdialog. Nah, dalam masa masih dalam belum PTM, belum tatap muka langsung, masih belajar dari rumah, anak-anak kita nanti akan mendapatkan materi belajar melalui YouTube, kemudian bisa juga melalui Google Drive, nanti akan saya sampaikan melalui Google Drive, dan bisa juga melalui Zoom. Jadi nanti kalau melalui Zoom akan dikoordinasikan bersama dengan kelas ya, dari kelas-kelas. Jadi mungkin akan bergantian 2 minggu sekali begitu. Nah, dalam belajar bahasa Inggris ini juga selain anak-anak mengetahui mengerti tentang kosakata dan dialog sederhana, anak-anak juga dilatih dalam bidang psikomotornya, bagaimana menggambar, bagaimana menarik garis dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin apabila ada pertanyaan bisa ditulis melalui chat. Mungkin itu saja. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Miss Okta. Baik, terima kasih Miss Mani atas penyampaiannya untuk bahasa Inggris ya. Itu Bapak Ibu kalau masih ada yang belum jelas atau kurang jelas seperti tadi yang dikatakan Miss Mani boleh langsung chat saja. Oke, baiklah Bapak Ibu, saat ini kita akan memasuki sesi selanjutnya karena waktu juga berjalan begitu cepat. Kita akan langsung saja masuk ke penyampaian KA21 yang akan disampaikan oleh Mr. Yudi. Langsung saja waktu dan tempat, Mr. Yudi saya persilahkan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Salam kenal Bapak Ibu semuanya, Shalom. Selamat pagi. Langsung saja saya akan menjelaskan. Sebelum menjelaskan, mungkin tahun ini saya sendiri ditugasi untuk membantu Miss Joanna Liani untuk mengampu KA21 gitu ya. Apa itu KA21? Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, sudah banyak tahu seperti yang sudah didapatkan waktu ketika di TKA gitu. Ya,
jadi dasarnya atau apa namanya yang menjadi landasan kenapa harus ada KA21 yang tetap digunakan di Masehi ini sebagai salah satu keunggulan di TK Masehi ini. Di era globalisasi seperti Bapak Ibu tahu, ada kemampuan berkomunikasi yang harus dimiliki oleh anak-anak kita nantinya, terus kemudian masalah sosial, bagaimana berpikir kritis, perubahan yang cepat, bagaimana beradaptasi, arus informasi yang cepat, apalagi di era informasi yang sekarang ini di mana teknologi informasi berjalan begitu cepat, kita harus mengimbangi kecepatan ini dengan kita melakukan terobosan-terobosan, salah satunya dengan KA21. Next. Ya, kalau di zaman dulu ada perubahan cara pandang dari masyarakat terutama di Indonesia, dan sudah didahului di luar negeri yang kita perlu contoh ya. Jadi dari zaman dahulu sekolah adalah segala-galanya. Dari sumber segala macam ilmu itu dari sekolah begitu. Tapi sekarang ada perubahan paradigma di mana keluarga, sekolah, pergaulan, komunitas itu saling berkolaborasi untuk membentuk karakter anak-anak kita gitu. Jadi itu satu landasan baru buat kita. Next. Perubahan dari menghafal yang dulunya hanya menghafal, kita berubah menjadi berpikir, bagaimana berpikir untuk memecahkan masalah, solusinya seperti apa. Mungkin di kurikulum yang 2013 yang baru dengan STEM itu sudah ada, tetapi dengan KA21 ini kita harapkan kita lebih bisa mempertajam lagi dan terus mengulang-ulang lagi untuk agar anak-anak kita dapat tercapai tujuan yang kita maksud tadi. Jadi nanti ada penilaian akhirnya, kalau zaman dulu kognitif, sekarang penilaian berdasarkan proses, sikap, keterampilan, semuanya itu dinilai. Jadi proses dari anak-anak, bagaimana bersikap dan sebagainya, itu semuanya dinilai secara keseluruhan, karena itu yang akan mengembangkan anak kita nanti. Next. Ya, jadi seperti kalau dulu juga berfokus pada buku atau LKS, tapi sekarang itu belajar tidak hanya dari sumber demikian, tapi banyak sekali sumber-sumber lain yang kita sendiri juga mungkin juga ikut belajar, masih belajar. Kita sebagai orang tua juga ikut belajar, demikian juga anak-anak. Bisa dari Google, bisa dari YouTube, bisa dari televisi, bisa dari manapun sumbernya gitu. Next. Ya. Dengan demikian kita berharap ada perubahan juga dari siswa yang dulu mungkin hanya pasif gitu, mendengarkan, duduk mendengarkan sambil mengantuk sih. Nah, seperti itu. Tapi kita berharap saat ini siswa lebih aktif lagi, siswa lebih berpikir kritis lagi melalui STEM, melalui semuanya dari KA21 juga ikut membantu bagaimana siswa untuk ikut aktif, berpikir aktif. Next. Ya, jadi orientasi pada guru yang dulu guru adalah sumber segalanya, tapi sekarang orientasi ada pada siswa. Jadi siswa ini subjek, bukan objek tapi subjek. Jadi siswa akan mengeluarkan kemampuannya yang maksimal. Itu yang kita harapkan. Jadi setiap anak itu istimewa, itu yang akan kita tonjolkan atau kita keluarkan agar anak-anak benar-benar mengeluarkan kemampuan yang maksimal. Next. Nah, ini dia konten atau isi dari KA21 yang kita ingin bangun. Demikian, ada karakter building, pembangunan karakter, life skill dari abad 21, literasi cross cultural, spiritual, emotional, and intellectual quotient. Jadi ini satu bagian yang tidak terpisahkan gitu ya. Jadi karakter building kita tahu di samping kemampuan yang lain, karakter building itu sangat penting buat anak-anak di anak usia emas seperti ini. Pembangunan karakter dimulai dari anak-anak kita gitu ya. Jadi 20 tahun ke depan mereka seperti apa, mereka akan jadi apa, itu
pondasinya adalah ini. Jadi kenapa itu kita pandang sangat penting ketika anak-anak memiliki karakter yang istimewa, karakter Kristiani yang ingin kita bentuk, maka mereka 20 tahun mendatang kita harapkan akan terbangun atau terbangun apa yang kita harapkan gitu ya. Jadi literasi dari buku-buku dan sebagainya. Next ya. Nah ini dia tujuan yang ingin kita capai untuk TK itu adalah berdiri kokoh di atas keunikan diri dan kreatif explorer. Jadi mereka bisa berpikir kreatif, menunjukkan keunikan dirinya, itu yang ingin kita capai dari anak-anak kita melalui tadi yang kita bahas. Next. Ya, untuk ke situ kita punya Smile ya, yang Bapak Ibu juga sudah tahu. Mungkin kita kita akan ulangi lagi bagaimana agar dapat tetap kita pertajam lagi. Smile start by trusting in God. Jadi kita ulang lagi terus kita akan bangun terus menerus begitu ya. Terus make a responsible choices untuk M-nya, terus kemudian I-nya have passion to others. Jadi punya passion untuk membantu sesama, itu yang ingin kita bangun. Kemudian L, let's be brave, menjadi berani untuk mengambil sikap, berani untuk memutuskan, berani untuk memberikan menampilkan apa yang dia punya. Kemudian untuk E-nya adalah everyone smile. Ya, next. Ya, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan dari KA21. Semoga tidak bosan-bosan dari Bapak Ibu semuanya, dan kita semua perlu kolaborasi sekali lagi untuk membangun bagaimana anak-anak kita lebih baik lagi, belajar lebih baik lagi berdasarkan karakter masing-masing. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari KA21. Kami kembalikan kepada Miss Okta. Baik, terima kasih Mr. Yudi untuk penyampaiannya tentang KA21. Kembali lagi saya ingatkan, jika ada pertanyaan mengenai KA21, boleh langsung chat ya Bapak Ibu. Selanjutnya langsung saja kita akan memasuki ke info biaya. Info biaya kali ini akan disampaikan oleh Miss Dia. Waktu dan tempat langsung saja saya persilahkan Miss Dia. Baik, Miss Okta, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan menginformasikan tentang biaya yang ada di HP TK Masehi tahun 2001-2022. Tentunya terima kasih sekali untuk tahun yang lalu, Bapak Ibu juga sudah ikut ambil bagian begitu untuk menyukseskan setiap program-program yang ada di sekolah kita ini. Kegiatan pembelajaran sekolah dapat berjalan dengan baik, tentunya ada kerjasama yang baik dari sekolah dengan wali murid. Bapak Ibu yang terkasih, untuk biaya yang akan kami informasikan kepada Bapak Ibu semua, yaitu di tahun ajaran yang baru ini, uang alat dan buku masih sama seperti tahun yang lalu, 300.000. Untuk uang Cambridge bahasa Inggris 145.000, dan untuk uang kegiatan anak dalam 1 tahun masih sama seperti tahun yang lalu, yaitu 350.000 rupiah. Jadi untuk total keseluruhannya ada 795.000 rupiah. Untuk anggaran atau administrasi yang harus diketahui bersama, biaya tersebut kita gunakan yaitu sebagai berikut. Untuk uang alat dan buku seperti tahun yang lalu yang sudah Bapak Ibu terima di TK kecil, kita pergunakan juga di tahun yang sama ini, di tahun ajaran ini, untuk buku perlengkapan alat tulis, untuk lembar kegiatan LK anak, rapot, foto rapot, dan lain sebagainya. Dan untuk uang kegiatan anak kita alokasikan
untuk kegiatan MOS seperti HUT RI, Pepenkris, Natal, Paskah, Tahun Baru, dan kegiatan lainnya. Dan kami sesuaikan sesuai kondisi yang ada untuk bisa melalui kegiatan daring, online, ataupun nanti saat tatap muka, kalau Tuhan sudah izinkan semua aman, kita akan melihat kondisinya, kegiatannya pun juga akan kita kondisikan. Begitu juga untuk uang buku bahasa Inggris, yaitu Cambridge digunakan dalam 1 tahun pembelajaran. Next, selanjutnya. Catatan untuk kita semua ketahui, Bapak Ibu, untuk administrasi untuk anak kelompok bermain berbeda dengan TKA maupun TKB. Untuk KB jumlahnya Rp650.000. Sedangkan untuk anak kelompok A, yaitu tadi totalnya yang sudah saya sampaikan 795, dan ada sisa tahun anggaran yang lalu yaitu Rp70.000. Jadi untuk anak-anak TKA yang sekarang naik ke TKB, tinggal Bapak Ibu nanti menambahkan Rp725.000. Dan administrasi TKA untuk anak baru dan TKB baru dan bagi anak TKB yang masih mengulang, yaitu totalnya ada Rp795.000. Nah, untuk segala sesuatunya supaya berjalan dengan baik, Bapak Ibu, ya ada pepatah Jawa mengatakan Jerbasuki mawa beo ya. Segala sesuatu dapat berhasil, semuanya tentunya ada biaya. Kami mohon kerjasamanya untuk dimohon Bapak Ibu untuk bisa membayar 50% terlebih dahulu saat pengambilan tugas anak-anak di sekolah. Dan untuk sisa 50%-nya lagi bisa dibayarkan paling lambat yaitu sampai bulan Desember 2021. Mari Bapak Ibu, kami sangat berterima kasih untuk kerjasamanya selama ini. Mari di TK besar pun kami berharap Bapak Ibu juga pasti berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan Bapak Ibu, dan kita percaya kebutuhan untuk anak-anak kita, Tuhan pun pasti akan sediakan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya, dan saya kembalikan kepada Miss Okta. Baik, terima kasih Miss Dia. Terima kasih Miss Dia untuk penyampaian pemaparan tentang biaya kali ini. Semoga Bapak Ibu semua sudah memperhatikan dan jelas. Jika ada pertanyaan mengenai biaya, boleh langsung ditanyakan melalui chat. Dan selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Tadi sudah ada yang bertanya dari Mama Yedija ya. Saya akan bacakan pertanyaannya Bapak Ibu. Boleh tidak anak-anak meminjam buku-buku cerita yang ada di sekolah? Jadi untuk waktu meminjam dan pengembalian buku saat orang tua mengambil tugas. Selain untuk belajar bisa melatih, selain untuk belajar bisa untuk melatih tanggung jawab anak untuk merawat buku yang dipinjam. Boleh sekali ya Bapak Ibu semuanya, anak-anak sangat diperbolehkan meminjam buku yang ada di sekolah. Karena memang buku ini ada untuk anak-anak baca. Dengan mengisi buku meminjam. Jadi saat Bapak Ibu mengambil tugas, boleh sekalian meminjam dengan mengisi buku meminjam. Kemudian jika sudah selesai saat pengembalian tugas kembali, bisa langsung dikembalikan juga dengan menulis di buku meminjam juga. Begitu ya Bapak Ibu. Untuk pertanyaan kali ini, saya rasa cukup. Ada lagi? Monggo silahkan. Saya masih menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Barangkali ada yang mau bertanya mengenai KA21 tadi yang belum jelas, atau tentang kurikulum mungkin masih asing dengan istilah lost part itu apa ya, boleh juga bertanya di tempat ini, masih ada sedikit waktu.
Atau ada yang mau bertanya mengenai ground rules tadi? Bagaimananya? Saya persilahkan. Barangkali ada yang belum jelas atau masih bertanya-tanya di dalam hati, diungkapkan saja di tempat ini, monggo. Atau Ibu Kepala Sekolah kita mau menanggapi untuk acara kali ini, Miss Tere? Sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Ya, mari. Mari, bila ada pertanyaan atau juga tanggapan tentang mungkin ada yang gimana sih cara pengumpulan tugasnya, terus apa-apa yang nantinya Bapak Ibu lakukan selama pembelajaran dari ini bisa segera ditanyakan. Mau langsung di sini atau mau bisa japri ke wali kelas juga dipersilahkan. Karena masih ada sisa waktu, jadi mari gunakan waktu yang ada untuk kita sharing di sini. Makasih. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Masih ada waktu, kita punya waktu sampai dengan 10 lebih 8. 2 menit lagi. Ada pertanyaan? Oh ya, ada pertanyaan dari Mama Jeff. Miss, maaf tadi saya mungkin kurang menyimak, disampaikan jam pembelajaran PPKM itu acara daring atau tatap muka. Begitu. Baik, itu langsung saja dijawab oleh Mr. Joko ya. Silahkan Mr. Joko untuk membantu menjawab pertanyaan ini. Terima kasih Mama Jeff yang sudah mengajukan pertanyaan. Tadi yang saya sampaikan adalah PTM ya, apabila diizinkan PTM. Jadi makanya masih dalam program PPKM ya. Jadi untuk kami nanti hanya dimulai jam 9. Jadi tidak dari pagi sekali, tapi dimulai dari jam 9. Mungkin ya Bu ya. Jadi pembelajaran tatap muka apabila sudah ada izin. Demikian. Terima kasih. Gitu ya Mama Jeff. Jadi ini tadi berlaku untuk pembelajaran tatap muka jika izin sudah keluar dari dinas. Tetapi mohon maaf untuk saat ini karena masih PPKM juga, jadi kita masih pembelajaran melalui daring. Begitu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih 8, kita akan menutup acara kali ini. Barangkali masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu, bisa langsung japri ke wali kelas atau bisa disampaikan melalui grup kelas. Begitu Bapak Ibu. Untuk menutup acara kali ini, saya mohon maaf jika di dalam menyampaikan acara ada tutur kata yang kurang berkenan atau kurang jelas, saya mohon maaf. Dan nanti setelah doa penutup, kita akan adakan foto bersama. Jadi Bapak Ibu jangan tinggalkan dulu roomnya, masih tetap ada di tempat ini ya. Kita akan menutup acara ini, tetapi sebelumnya saya akan mengingatkan kembali Bapak Ibu bahwa untuk pengambilan tugas, kelas PKB akan dilaksanakan besok Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, dan untuk syarat pengambilan tugas dan pengambilan peralatan sekolah adalah membayar 50% dari uang kegiatan yang tadi sudah disampaikan oleh Miss Diah. Begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasi hari ini. Kita akan tutup acara ini dengan berdoa penutup yang akan dipimpin oleh Miss Tuti. Waktu dan tempat saya persilahkan Miss Tuti untuk berdoa. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, di mana Tuhan sungguh baik bagi setiap kami, sehingga pada hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti pertemuan untuk parents meeting Tuhan. Kami percaya Tuhan semua bisa berjalan dengan baik, itu semua karena pertolongan Tuhan.
Kami percaya juga Tuhan, bahwa Engkau senantiasa menyertai setiap kami, sehingga apa yang telah kami bicarakan bersama ini dapat berjalan dengan lancar dan bisa berjalan dengan baik. Kami butuh pertolongan-Mu, pimpinan-Mu Tuhan, dan kami juga berdoa Tuhan, dalam kami melaksanakan tugas pekerjaan kami di tempat ini, kiranya Tuhan terus menolong kami, menuntun kami, taruhkan hikmat kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami. Kami berdoa buat wali murid yang ada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati apapun Tuhan yang diusahakan, apapun yang dikaryakan bagi wali murid kami, kiranya Tuhan terus campur tangan, sehingga dapat membantu dalam pekerjaan kami di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami hendak akhiri pertemuan kami pada siang hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Miss Tuti untuk doanya. Saat ini kita mau foto bersama ya Bapak Ibu. Jadi untuk kamera yang belum dinyalakan, silahkan dinyalakan terlebih dahulu. Kita mau action, akan dipimpin oleh Mr. Andi untuk foto bersama kali ini. Silakan Mr. Andi. Baik Bapak Ibu, teman-teman juga, kita akan ada sesi foto bersama. Nanti pada hitungan ketiga, Bapak Ibu boleh action bebas, silahkan. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih Mr. Andi. Demikian puji Tuhan acara hari ini boleh berjalan lancar, itu semua oleh karena berkat Tuhan. Kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkenan meluangkan waktunya mengikuti acara Parents Meeting kali ini. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua dan kedepannya boleh menjadi sesuatu yang baik untuk kita semua. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Selamat pagi menjelang siang, selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Thank you semuanya. Terima kasih Mister. Sama, kami juga terima kasih. Terima kasih semuanya, luar biasa. Terima kasih. Izinkan les dimulai. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih teman-teman luar biasa, ya ampun. Tadi tak kira freeze tuh ternyata kuotaku habis.